Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah dinding dibuat dari batu bata diketahui memiliki nilai konduktivitas termal itu sebesar 0,72 W per M Kelvin. Dinding tersebut mempunyai ukuran panjang dan tinggi sebesar 4 meter dan 2 meter secara berturut-turut, serta ketebalannya sebesar 30 cm. Permukaan bagian dalam dinding mempunyai temperatur 20 derajat Celcius dan permukaan bagian luar bertemperatur 0 derajat Celcius. Maka hitunglah laju aliran panas yang melalui dinding. Jika digambarkan akan seperti ini. Kita punya nilai T0 20 derajat Celcius ya, karena di bagian luar, di bagian dalam, kemudian di bagian luarnya adalah 0 derajat Celcius. Ketebalannya memiliki besar 30 cm yang ini, kemudian tingginya adalah 2 meter. Sedangkan panjangnya itu adalah 4 meter. Sehingga data yang bisa diketahui itu adalah nilai luas A, luas penampang, itu adalah 4 kali 2, kemudian panjangnya itu adalah 30 cm, kemudian T0-nya itu 20 derajat Celcius dan T1-nya adalah 0 derajat Celcius. Yang kemudian temperatur ini kita rubah menjadi Kelvin. Kemudian nilai koefisien panasnya atau konduktivitas termalnya itu adalah 0,72 W per M Kelvin. Maka data yang diketahui ini tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu Q sama dengan K kali A dibagi L dikali delta T. Delta T di sini adalah delta T temperatur ya. Maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut. Nilai Q hasil hitungnya itu adalah 384 W. Contoh soal selanjutnya, yaitu sebuah dinding terbuat dari kaolin insulin brick memiliki permukaan 6 inci dan tebalnya berukuran 12 kali 16 feet yang akan dijaga suhunya masing-masing itu adalah 1500 dan 300 derajat Fahrenheit. Yang ditanyakan adalah berapa panas yang akan dikeluarkan. Penyelesaiannya, yang pertama kita memiliki data bahan yaitu kaolin insulating brick. Ini konduktivitas termalnya adalah 0,15 BTU per hour feet kuadrat dikali Fahrenheit per feet. Data ini diperoleh dari tabel 2 yang ada di appendix buku Deki Karen. Silakan nanti kalian cek. Ini ya nilainya, yaitu pada suhu 932 derajat Fahrenheit. Nilai K-nya adalah 0,15. Kenapa? Karena dinding itu mempunyai nilai rata-rata penyerapan panas itu sekitar 900 derajat Celcius. Kemudian untuk nilai delta T-nya ini kita bisa hitung, yaitu 1500 dikurangi dengan 300. Maka nilai delta T-nya adalah 1200 Fahrenheit. Kemudian untuk luasnya yaitu 16 kali 12 sama dengan 192 feet kuadrat dan panjangnya adalah 6 dibagi 12 yaitu 0,5 feet. Kemudian data ini kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q sama dengan K kali A dibagi L dikali delta T. Maka hasil hitungnya adalah nilai Q yang diperoleh itu sebesar 69,120 BTU per hour. Sekarang kita akan bahas contoh soal untuk aliran panas melalui dinding komposit. Dinding oven terdiri dari 3 lapis bata. Bagian dalam dibuat 8 inci dari bata tahan api.
dengan nilai konduktivitas termalnya adalah 0,68 BTU per hour feet kuadrat Fahrenheit per feet. Dikelilingi oleh 4 inci dari bata insulasi dengan nilai konduktivitas termalnya adalah 0,15. Dan lapisan paling luar itu 6 inci dengan bahan bata bangunan, di mana nilai konduktivitas termalnya adalah 0,40. Oven beroperasi pada suhu 1600 derajat Fahrenheit dan diantisipasi bahwa sisi luar dinding itu dapat bertahan pada suhu 125 derajat Fahrenheit dengan sirkulasi udara. Pertanyaannya adalah, berapa banyak panas yang akan hilang per feet kuadrat dan berapa suhu pada masing-masing permukaan lapisannya. Berikut adalah simulasi gambarnya untuk proses aliran panasnya. Yang pertama 8 inci itu adalah bahan bata tahan api, kemudian 4 inci bata insulasi, dan yang lapisan ketiga adalah bata bangunan setebal 6 inci. Yang pertama kita akan melakukan perhitungan atau menghitung resistensi untuk masing-masing jenis material, yaitu material untuk bata tahan api atau lapisan material pertama menggunakan rumus R sama dengan L dibagi K dikali A. Nah, ini kita masukkan nilai L-nya yaitu 8 inci, kemudian nilai konduktivitas termalnya adalah 0,68, kemudian dikali dengan luas permukaannya. Maka diperoleh hasil hitung sebesar 0,998. Dengan rumus yang sama, kita bisa tentukan untuk masing-masing resisten di lapisan kedua dan ketiga, yaitu sebesar 2,22 dan juga 1,25. Sehingga nilai R keseluruhan itu adalah hasil penjumlahan dari nilai R yang dihitung masing-masing lapisan, yaitu totalnya adalah 4,45. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai heat loss per feet kuadrat pada dinding, yaitu nilai Q sama dengan delta T per R. Delta T ini kita masukkan nilainya 1600 dikurangi dengan 125, kemudian dibagi dengan total R. Maka hasil hitungnya adalah 331,46 BTU per hour. Selanjutnya, kita menghitung suhu pada masing-masing permukaan dengan menggunakan rumus delta T sama dengan Q kali R. Pada lapisan pertama, delta TA, itu kita hitung nilai Q-nya adalah 331,46 dikali dengan nilai konduktivitas termalnya. Maka hasil hitungnya adalah 324,84. Atau ini pembulatannya 325 derajat Fahrenheit. Maka delta T1-nya itu bisa dihitung dengan menghitung 1600 dikurangi 325, yaitu 1275 derajat Fahrenheit. Dengan rumus yang sama, kita juga bisa melihat dapatkan juga nilai T2-nya, yaitu 1275 dikurangi 736 sama dengan 539 derajat Fahrenheit. Sehingga simulasinya menjadi seperti ini. Nilai T0 itu diketahui 1600 derajat Fahrenheit, kemudian T3-nya yaitu 125 derajat Fahrenheit, maka dengan nilai Q yang sudah dihitung akan mendapatkan nilai T1 dan juga T2.